Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Wih, Mbak Jesslyn dan teman-teman yang lain. Wih, luar biasa nih. Mas Afif posisi di mana, Mas Afif? Mas Afif, halo Mas Afif. Mas Afif, ada namanya Mas Afif ini? Halo? Ya, Pak. Posisi di mana Mas Afif ini? Di Jawa atau di Bontang? Sekarang udah di Bontang, Pak. Oh ya, luar biasa. Hebat. Pimpin doa, Mas Afif. Ya, Pak. Sebelum kita memulai tampil, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, luar biasa Mas Afif. Terima kasih Mas Afif, Mas Din, Mbak Delia Virus, dan teman-teman yang lain. Luar biasa Mbak Desita, Aulia Sari. Gimana kabarnya Mbak Desita? Mbak Desita nggak ada. Oke, luar biasa anak-anak semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini para siswa bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, merasakan nikmatnya organ tubuh kita lengkap. Ini harusnya kan kelas 2 kelas ya Mas Afif ya? 9B dan 9D ya, betul? Tapi tampaknya Pak, betul sekali, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sepertinya mereka belum dapetin linknya, Pak. Bentar, Pak. Oh, gitu ya? Oh, tolong Mas Afif. Oh, tolong dipanggil Mas Afif ya. Oke, lanjutkan Mas Afif dan Mas Din minta tolong berjuang bantu teman-temannya kelas lain untuk masuk. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini para siswa bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Alam semesta begitu indahnya, pertemanan begitu indahnya. Kita mengamalkan Pancasila dengan semaksimal mungkin ya, bisa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya, bisa berbuat baik dengan sesama, bisa saling menghargai pendapat dan teman ya, saling menjaga persatuan dan kesatuan ya, kita bisa bermusyawarah ya, dan kita bisa bekerja keras ya nak ya. Itu adalah mengamalkan Pancasila anaknya. Ya, mudah-mudahan anakku semuanya nanti ke depannya itu semakin luar biasa, pintar-pintar semua ya. Ujian ini adalah ujian kecil aja nak, ujian dunia aja nak ya. Ujian yang besar adalah ujian akhirat. Anak-anakku semuanya harus rajin-rajin beribadah ya nak ya. Karena ujian dunia itu gampang aja ya. Asal kita rajin ya, sama guru baik, sama teman baik ya, sama dosennya baik ya. Insya Allah itu mudah aja. Salah susah melakukan dengan semaksimal mungkin. Dan ini adalah anak-anak pinter ini, saya bersyukur sekali, ini anak pinter semua ini, anak-anak semuanya sudah sadar untuk sekolah, sadar untuk pendidikannya. Yang namanya pendidikan itu adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya nak ya. Ya ilmu itu bisa dari buku, bisa dari Google, bisa dari searching ya, dari pergaulan ya, memperhatikan alam semesta juga belajar ya. Luar biasa anak-anakku semuanya. Kita akan ujian sekolah bersama sebuntang ya nak ya, tanggal 18 April sampai 21 April kalau nggak keliru ya. Saya kan anakku semuanya nanti nilainya bagus-bagus lah, amin ya nak ya. Terutama PPKN ya, PPKN kan pelajaran yang gampang aja insya Allah ya nak ya. Asal rajin membaca ya, mencermati, mengamati ya, gampang ya. Saya pikir pelajaran paling gampang PPKN dibanding yang lain ya, mudah-mudahan begitu ya. Ya PPKN kan gampang aja ya. Ini yang hadir sudah 46 ya, luar biasa 46 ya. Sembari nunggu teman ya. Apakah anak-anakku semuanya yang di Google Meet sudah ngerjakan uji diri semua? Sudah, Pak. Oh, luar biasa. Ini saya lihat banyak yang nih, pesta pora ini dapat 100 banyak ya, tak dihitung tadi. Wih, luar biasa ya nak ya. Seperti itu nak, nanti ujiannya gambarannya seperti itu, gambarannya nak ya. Mudah-mudahan lebih mudah lagi, mudah-mudahan sih ya, saya tidak tahu. Yang jelas Pak Jumati menerjemahkan kisi-kisi yang dari teman-teman saya, tak terjemahkan seperti itu ya nak ya. Ya oke. Ya nih luar biasa nih. Jadi tapi nggak bisa semua nih. Ini campur-campur ya. 2 kelas nih. Mas Ahmad Revansa. Ahmad Revansa dapat berapa Mas Ahmad Revansa? 100.
Oh, luar biasa. Woi, kesempatannya berapa kali, Mas? 4. Oh, oke, mantap. Mbak Adel, mau ngejakan lagi Mbak Adel? Mbak Adel Evarus? Enggak, Pak. Udah 4. Halo, Mbak Adela Graciela sudah memperbaiki Mbak Adela Graciela? Halo, Mbak? Sudah, Pak. Oke, saya tadi lihat kok nilainya kok nggak maksimal, kenapa ya? Iya, Pak. Kemarin saya ngerjain tapi kepotong karena HP-nya baterainya habis. Oh iya ya, tapi sekarang sudah maksimal nilainya. Belum kelihatan, Pak. Oh belum kelihatan. Oh nggak kelihatan tuh Mbak, pengecekan gitu Mbak? Mm-mm. Atau Mbak baru progres ini? Enggak, Pak. Tadi sudah. Oh saya coba lihat Mbak Delia Graciela nilainya berapa. Oh, halo harus diperbaiki ya, Mbak Adel ya, rahasianya kita berdua aja yang tahu ya. Diperbaiki ya Mbak Adel ya, Mbak Adel. Targetnya 90 lebih ya Mbak Adel. Iya, Pak. Oke, oke. Mbak Alia sudah ngerjakan Mbak Alia? Mbak Alia, Iya, Pak. sudah ngerjakan? Sudah, Pak. Gampang atau susah? Agak susah, Pak. Oh, kok susah. Oke. Mbak Andi Ajela, halo Mbak Andi Ajela. Mbak Andi, halo Mbak Andi. Iya, Pak. Gimana ngerjakan? Sudah ngerjakan Mbak Andi? Udah, Pak. Bagus nilainya? Lumayan. Alhamdulillah, lumayan tuh 60, lumayan. Kalau bagus 80, kalau luar biasa ya 90 ke atas lah. Mbak Andi termasuk apa? Luar biasa Mbak. Ya. Oke, Mbak Andi nggak jawab, tak jawab sendiri. Mas Andra, halo Mas Andra. Ya Pak, Sudah ngerjakan Mas Andra? sudah ngerjakan Hmm. Uji, ya, uji diri sudah ngerjakan? udah 1. Oke, bagus nilainya? Nggak kelihatan Pak. Oh, kok nggak kelihatan ya? Kenapa ya? Mas Andra. Katanya ulasan tidak diizinkan. Oh, gitu ya. Wah, Mas Andra, tahu nilainya berapa Mas Andra? 995 Mas Andra. Luar biasa. Alhamdulillah Mas Andra. Alhamdulillah. Oke. Mas Angga, Noval Hanan. Halo Mas Angga. Halo, Halo, gimana Mas Angga kabarnya? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kerjakan Mas Angga? Udah. Oke. Nilainya gimana? Baik. Salah 2 kayaknya. Mas Angga sebelah apa sih? 9 deh. Oke, tak lihat ya coba seperti apa nilainya Mas Angga ini. Mas Angga. Mas Angga anaknya adiknya Mas Andri kah? Ya. Heeh. Oh, yang ganteng itu, anak ganteng itu. Mas Angga. Wih, nilainya bagus Mas Angga. Mana ya? Tak lihat dulu. Sebentar. Mas Angga. Wih, bagus nilainya 92. Nah, kurang sedikit lagi sudah maksimal, luar biasa. Mbak Artika gimana Mbak Artika? Sudah ngerjain, Pak. Berapa nilainya? Lupa. Mbak Artika 9 berapa ya Mbak? Iya, Pak. Oke, 9 Bravo. Mbak Artika. Mbak Artika. Oh, nilainya berapa nih Mbak Artika nih? 98 Mbak. 99. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke. Oke anak-anak semuanya, nilainya bagus-bagus. Saya mau lihat nilai kelasnya Mbak Risti. Mbak Risti sudah jawab belum Mbak Risti? Mbak Risti. Sudah, Pak. Berapa nilainya Mbak Risti? Bagus. 96. Oh, alhamdulillah. Mbak Risti posisi di Bontang sudah Mbak Risti? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kapan datang Mbak Ris? Jam 3 kurang tadi. Jam 3 apa? Jam 4 dini hari? Iya. Luar biasa. Wah, hebat. Alhamdulillah. Mbak Umi gimana? Mbak Umi sudah ngerjakan Mbak Umi? Sudah, Pak. Berapa nilainya? Rahasia gak? Bagus. Mbak Umi. Tahu nggak nilainya Mbak Umi? Tahu, Pak. Rahasia kan Mbak Umi? Oh, ditanya nggak jawab loh Mbak Umi ini. Mbak Umi, nilainya berapa? Pak Jumanti bisa lihat dari sini kok.
Mbak Umi. Mbak Umi. Ah, berapa nilainya Mbak Umi? Mbak Umi. Ah, Mbak Umi belum mengerjakan ini. Kapan ngerjakan Mbak Umi? Atau baru aja ya? Tadi, Pak. Oh, uji diri Mbak Umi. Berapa nilainya? Mbak Umi. Mbak Umi. Luar biasa. Alhamdulillah. Mbak Saila, halo Mbak Saila. Mbak Saila, Iya, Pak. bagaimana nilainya Mbak Saila? 96, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Bagus ya. Sekarang Mas Alif, halo Mas Alif. Mas Iya, Pak. Alif, gimana kabarnya Mas Alif? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ah, cowoknya ada berapa? Apa? Cowoknya ada berapa? Apa? Cowoknya ada berapa kok apa-apa terus? 3. Oh, astaga, ngomong ini. Oh, Cepet Mas ngomong, Alif. Pak. Cowok-cowok. Mas Alif dapat berapa TO-nya nih? Latihan diri nih, uji diri. Dapat 93. Alhamdulillah. Mas Din, halo Mas Din. Dapat berapa Mas Din? Oh, halo Pak. Halo, Pak. gimana Mas Halo. Din? Oh, Saya dapat berapa? enggak ya ini Mas Adin ini. Berapa? Sebentar tak buka isi geleleng. Ayo, 100 ya? 100 ya Mas Din ya? Anu Pak. Enggak boleh anu lah. Iya. Alhamdulillah. Berarti nih Anu, Pak, yang Pak, apa Mas Din? Apa Mas Ada Din? yang mau minta buka lagi boleh nggak Pak? Oh, Bukan saya, tapi itu saya bukan saya. oh boleh. Oh, Kapan? boleh. Boleh. Kapan Pak? Kapan mau kapan? Kelas mana? Harus kita bicarakan sekarang. Oh, Penting ini. oke, siap. Berarti beri waktu saya untuk buka kah? Malam ini kan Pak? Tapi kalau malam ini, oh ya malam ini aja kan bisa tryout Pak. Oh ya. Oke, Kalau oke. yang udah kerjaan dari lama-lama biasanya ada yang lupa-lupa gitu Pak. Jadi Oh ya. buka malam ini bisa. Kesempatannya sampai 10 kali. Wih, gila. Ini tapi ada belum mengerjakan ya Mas Din? Ada kayaknya Pak. Mungkin Iya ada nih. kerjaan ini. Iya, ya belum Allah. ngerjain. Ini ada teman yang belum mengerjakan ini. Iya. Mbak Mas Rasa sudah mengerjakan. Bagus nilainya. Mbak Sausan juga. Mbak Saifila, wih, luar biasa. Mbak Susana juga. Mbak Yuanda sudah ya. Ini sudah mengerjakan semua kok ini. Kecuali Mas Rizky Fajar. Ada nggak nih Mas Rizky Fajar nih? Mas Rizky. Ya Pak, halo. Kenapa belum mengerjakan? Belum. Kenapa lupa kan Mas? Lupa kan Mas? Dari kemarin baca agama terus Pak. Oh ya Allah, luar biasa, baguslah ya. Oke, Mbak Davina juga belum mengerjakan. Mbak Davina, halo Mbak Davina. Mbak Davina, ada nggak? Mbak Davina belum mengerjakan kenapa? Lupa kan Mbak? Soalnya tadi saya lagi di perjalanan, Pak. Lagi apa Mbak? Lagi di perjalanan dari Balikpapan. Oh ya Allah Mbak, ya mudah-mudahan selamat ya Mbak. Ya, Pak. Amin. Dari mana Mbak? Dari jemput ayah atau ibu kah? Gimana? Ini berarti di mobil ini Mbak Davina? Enggak, Pak. Sudah di Samarinda. Oh ya Allah, ini di rumah makan atau masih di mobil ini? Udah di hotel, Pak. Oh ya Allah, buka ya nanti ngerjakan ya nak ya? Ya, Oke, Pak. Insya Allah bisa kok, gampang aja, gampang aja. Saya mau ngecek yang lain. Ini oke, Mbak Adelia harus ngulang nih Mbak Adelia nih. Mas Bagas juga ngulang, Mas Bagas. Halo Mas Bagas, mengulang, memperbaiki ya. Lalu Mas Rizky. Coba sekarang temannya Mbak Risti di mana nih kelas 8D, sama lihat lah 8D ya. 9D kok. Woi. Nih Mas Faja kok belum mengerjakan Mas Arkan Faja. Halo Mas Arkan Faja ada ini? Mas Arkan Faja. Kok Iya, belum Pak. mengerjakan kenapa? Lupa Pak saya ngerjain. Ya Allah Mas, anak ganteng. Mas Ali juga lupa nih. Mas Ali ada Mas Ali? Ada Mas Pak. Ali. Kenapa belum mengerjakan? Lupa juga Pak. Oh ya Allah, harus ngerjakan ya. Pengalaman ini, gambaran dari soalnya seperti itu gambarannya ya nak ya. Mas Huda ada Mas Huda? Mas Huda. Oke, ini juga belum mengerjakan ini. Mas Mudrik juga belum mengerjakan. Mas Faros juga belum. Mas Faros, halo Mas Faros.
Halo Pak, halo. Ini juga belum mengerjakan, kenapa Mas Faros? Karena lupa. Oh ya Lupa. Allah. Oh, Mas Fauzi, Al Faiz belum maksimal nilainya. Mas Hafidz, halo Mas Hafidz, ada Mas Hafidz? Mas Hafidz? Oh, enggak ada. Mas Revan, halo Mas Revan? Mas Revan, sudah ngerjakan tapi belum maksimal ya. Mengulang ya nanti ya. Pak. Mbak Naila cara tadi SMS saya. Ada acara keluarga, oke. Mas Nova Rais, ada Mas Nova Rais? Ada Pak. Kenapa belum mengerjakan? Ayo. Lupa Pak. Oh ya Allah. Mbak Nis sendirinya juga belum mengerjakan. Mbak Nis, halo Mbak Nis. Iya, Pak. Oh iya. Mas Syawal sudah mengerjakan tapi belum maksimal. Oke, mau ngerjakan sekarang atau nanti? Sekarang Pak. Sekarang? Oke, sebentar Pak. Oke, pokoknya yang nilainya belum 87 ke atas ngulang. Yang belum ngerjakan sebentar. Tak startnya dulu ya nak ya. Tunggu ya nak ya. Anak-anakku semuanya yang lain tolong tunggu ya. Maaf ya nak ya. Kita teman-teman dulu ya. Sampai jam berapa nak? Mau sampai jam berapa? Setengah jam? Berani? Kurang nggak? Setengah jam? Oh, ditanya nggak jawab lu. Jam berapa nak? Sampai jam berapa? Ditanya dijawab dong. Jam 3? Jam 3? Jam 3 baru selesai tampil Pak. Oh ya maksudnya tuh sekarang ngerjakan gitu loh Mas. Ngerjakan nanti kalau kan kesempatannya banyak. Ngerjakan dulu. Kan hari ini kan sampai jam 3. Kita hari ini ada istirahat kan ganti kan. Jadi kita istirahat tadi Pak. Jadi dari jam 13.15 itu sudah langsung intensif sampai jam 3. Iya, maksudnya Jadi yang kan ini ya. yang sekarang PPKN kan belum ngerjakan, ada yang belum ngerjakan nih. Ngerjakan dulu maksudnya gitu loh Mas. Waktunya udah habis Pak. Sudah habis Pak waktunya Pak. Ah, waktu apa? Pelajaran Tampil. tampil. PPKN sudah habis. Dah. Tinggal 1 menit. Amat. Ya Allah Mas, kita cuma ngabsen aja nih. Nak, kisi-kisi tolong dikerjakan ya nak ya. Ya Pak. Oh iya bagus, kisi-kisi dikerjakan lalu uji diri ini kerjakan ya. Insya Allah nilainya bagus-bagus insya Allah, saya yakin kok nak ya. Tebaan saya mudah-mudahan mantap ya nak ya. Ini anak-anak yang belum ngerjakannya kapan berarti nak? Buka sampai jam 9 malam aja Pak. Oh ya nih, oke lah. Jam 9 malam ya. Oh, ini gurunya baik kan? Baik atau jahat? Kadang baik kadang jahat ya. Pak Jumati banyak jahatnya. Ya Allah nak. Oke, sudah tak setel. Hari ini berarti kita ngabsen aja nih Mas. Ya. Nasihat saya, kisi-kisi kerjakan. Ya nak ya, kisi-kisi kerjakan. Lalu uji diri kerjakan juga ya. Pokok pikiran keluar, makna keluar, lalu pengusul dasar negara keluar, lalu isinya keluar ya. Lalu bela negara itu pasal berapa keluar, pertahanan negara keluar, lalu ekonomi pasal berapa, lalu pengamalan Pancasila ya. Insya Allah bisa ya. Kita masih ada kesempatan ketemu lagi kan kalau di pagi, pelajaran pagi ada ketemu kan? Ya kan Mas Afif? Kalau pagi masih ada ketemu kan? Habis pekan depan berarti ya nak ya? Atau libur ini? Kan nggak libur kan ya nak ya? Ramadan nggak libur kan kita? Enggak ya. Oke, kalau habis waktunya ya sudah. Sampai jam berapa sih kita? 13.50 Pak. Oh, berarti sudah habis. Pas. Ada pertanyaan? Tidak. Paham semua? Paham. Selesai. Mas Afif, paham? Paham. Paham Pak. Mas Sandra paham? Paham. Mas Revansa paham? Paham. Mbak Adelia paham? Paham. Paham, Pak. Oke. Berarti anak-anak semuanya silahkan dimaksimalkan nilainya ya nak ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anakku semuanya. Sehat-sehat semua, kerjakan nilainya maksimal semua ya nak ya. Amin ya. Gitu aja nak ya. Berarti langsung ganti pelajaran ini. Iya Pak. Oh ya, ya Allah, Mas, luar biasa. Itu aja nak ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Ini adalah apa? Bagian ABCD-nya. Cuma 50 kita datanya sudah terlambat. Ya, ini mohon maaf. Oke, kita bergabung ke kelas B dulu ya. Silahkan yang kelas kelas E keluar ya ke pelajaran berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, oke, selamat sore. Silahkan kelas B bergabung dulu. Oke. Ini kelas B sudah ini ya, kelas B. Sisera belum? Silakan Sisera ke kelas berikutnya. Yang kelas E silakan gantian. Mas Seva, silakan ke kelas yang ini ya. Oh, baik. Karena waktunya pendek sekali, Kak. Cuma enggak ada 50 menit ini. Waduh, seperti lari-lari aja ya. Baik, ini Mas Angga ini profilnya dikasih Mas. Ya, jangan gelap. Pak Bambang kalau lihat gelap-gelap itu sedih. Kok sedih sekali. Ini mohon maaf Pak Bambang karena akunnya akun sekolah. Jadi tidak ada gambar saya. Kalau gambar saya ya pakai akun saya sendiri, ini karena pakai akun sekolah jadi bisa ya. Mas Eva silakan. Anak sekalian, insya Allah Mbak Eka, ada Eka di sini? Ada, Pak. Eka. Oh ya, oke. Mbak Eka sudah ngirim di kelas Mbak Eka? Sudah, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah jazakallahu khairan. Silahkan dari itu mana yang tidak bisa? Baik, kita coba likenes atau lumut kerak. Bentar Mbak Adi lihat. Likenes atau lumut kerak itu simbiosis antara apa dengan apa? Jamur sama alga. Ya, jamur dengan alga. Jamur diuntungkan apa oleh alga? Atau gini, alga itu punya apa? Punya klorofil. Ya, punya klorofil. Terus sekarang jamur punya apa? Punya klorofil tidak jamur? Enggak. Tidak punya, tetapi dia punya apa? Punya air, Kak, ya. Jadi jamur itu punya air, tetapi tidak punya klorofil. Alga punya klorofil, tapi butuh air, gitu ya. Nah, dia bergabung menjadi tanaman namanya likenes atau lumut kerak. Nah, itulah yang disebut dengan simbiosis. Apa kira-kira? Satu untung, satunya untung juga. Simbiosis? Mutualisme. Mutualisme. Ya, jadi lumut kerak itu merupakan simbiosis mutualisme. Karena apa? Karena jamur untung klorofilnya sehingga bisa membuat makanan sendiri dimanfaatkan oleh jamur. Likenes atau apa ganggangnya untung airnya untuk proses fotosintesis gitu ya. Oke, paham. Apalagi tadi? Sudah, silakan Mbak Adelia tadi mau tanya apa? Yang berumur 120 hari itu sel apa, Pak? Umur 120 hari itu adalah sel darah merah. Jadi orang yang kena cuci darah, cuci darah itu setiap 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan orang yang kena leukemia, kanker darah, itu dicuci darahnya. Bersihkan dari sel-sel darah putih. Makanya dia butuh ini, dan setiap ganti sel darah itu wah bukan main harganya ya. Makanya kalian benar-benar menjaga kesehatan, jangan sampai terjadi penyakit ya. Bisa leukemia, bisa apa saja. Ya, jadi yang 120 hari itu setiap 120 hari dipecah sel darah kita menjadi apa? Menjadi heme dan globulin. Globulinnya diserap kembali, hemenya juga diserap kembali. Globulinnya nanti diserap kembali, dibongkar lagi menjadi
warna feses dan warna urin, namanya bilirubin ya. Bilirubin itu memberi warna feses dan urin. Mengapa kita pada saat check up itu disuruh bawa urin sama feses? Ya ini untuk mengetahui hati kita. Nah, oh ini kena ini atau dan sebagainya gitu ya. Dilihat jumlah bilirubin dan biliverdinnya. Dilihat ada enggak dia getah empedunya gitu ya. Makanya kalian jangan pelit-pelit dan juga jangan banyak-banyak ya. Kadang-kadang serba repot itu Kak. Disuruh bawa feses sedikit kok pelit sekali. Nanti kalau terlalu banyak ini enggak tahu diri nih untuk apa sebanyak gini kan gitu ya. Ya, jadi serba repot itu Kak ya. Jadi itu makanya check up kenapa disuruh bawa urin dan ini karena pemberi warna itu oleh pecahan dari sel darah merah. Kalau di sana banyaknya ini nanti bisa diketahui. Oh ini sekarang sakit hati, sedang ginjal dan sebagainya ya. Oke. Ada lagi? Dia termasuk apa? Jadi di sana sistem organnya adalah sistem transportasi organnya. Jadi kumpulan dari jaringan-jaringan. Nah, termasuk darah itu termasuk masuk ke jaringan, ke organ ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Dipelajari sungguh-sungguh loh Pak ya. Illegal logging. Ya, silakan Mas Dian. Ya itu Pak, illegal logging. Ya, illegal logging. Ya, illegal logging itu apa? Pembalakan atau penebangan hutan secara liar. Tidak ada surat-suratnya. Nah, padahal tanaman itu menghasilkan apa, Kak? Oksigen. Oksigen. Nah, kalau tanaman itu menghasilkan oksigen, pada saat tertentu dia membutuhkan karbon dioksida. Untuk apa karbon dioksida? Sintesis. Untuk proses fotosintesis. Nah, kalau itu ditebang-tebang, bisa nggak dimanfaatkan karbon dioksida untuk fotosintesis? Tidak bisa. Apa akibatnya? Meningkatnya karbon dioksida itu efek langsungnya ya. Nah, efek tidak langsungnya banyak sekali, nanti bisa kena kita keracunan, bisa efek pelapisan ozon ya. Tapi yang utama adalah akhirnya jadi meningkatnya karbon dioksida, tidak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Itu ya, paham Kak ya? Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Pak, Ya. Pak coba Pak jelasin soal gerak pada tumbuhan sama contoh-contohnya Pak. Gerak pada tumbuhan. Oke. Sekarang gerak pada tumbuhan ada berapa macam? Itu dasarnya. 3. Satu apa? Pasti. Belum ke sana. Secara umum dulu, gerak tumbuhan benar ada 3. Satu. Ada 3 apa satu? Apa? Otonom Pak. Iya, autonom bisa atau endonom bisa ya. Gerak yang dipengaruhi dari dirinya sendiri. Misalnya gerak sitoplasma, gerak apa itu ya. Yang kedua, gerak yang dipengaruhi oleh kadar air, namanya apa? Higroskopis ya. Higroskopis kadar air. Misalnya buah polong-polongan. Buah polong-polongan karena kadar airnya berkurang menyusut, akhirnya meletek tak. Itu. Siapa yang suka main dulu ada biji yang hitam itu, buah yang hitam ditaruh di panas-panas, ditaruh air, nanti jadi tak gitu. Nah, itu adalah salah satu gerak higroskopis. Yang ketiga, gerak apa? Gerak esionom. Ya. Nah, gerak yang dipengaruhi oleh faktor luar. Ya. Ada 3 lah, baru ada 3. Tadi juga ada 3, ini ada 3 cabangnya. Nah, apa saja? Gerak
mendatangi faktor yang mempengaruhi atau karena terpengaruh faktornya ya. Kalau sinar matahari dari depan ya dia di depan, ke samping dia mutar ya itu. Kalau ada sentuhan terus bergerak bersentuh itu karena sentuhan ya, bergeraknya melilit itu karena disentuh gitu ya. Nah itu, atau geraknya mencari air, dia mendatangi air karena terpengaruh oleh datangnya air, atau gerak gaya gravitasi, itu ada faktornya, itu namanya gerak tropisme. Jadi akhirannya tropisme. Misalnya sinar matahari, ada bunga matahari mengikuti, namanya fototropisme dan seterusnya. Kalau tidak dipengaruhi, misalnya kalau sudah gelap-gelap, dia mengatup. Atau ada daun putri malu, disentuh dari depan juga begini ngatupnya. Disentuh dari samping juga begini. Di samping kiri juga begini. Dari belakang juga begini. Ini tidak terpengaruh oleh rangsangan tadi. Mau dari mana-mana ya coba tutupnya begini. Itu namanya nasti. Jadi gerak yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Kalau bergerak pindah tempat, misalnya ada Euglena mendatangi matahari sinar karena melakukan fotosintesis misalnya, itu namanya taksis. Jadi taksis itu gerak semuanya. Kalau tropisme dipengaruhi oleh faktor luar, kalau tidak dipengaruhi namanya nasti. Ya, paham nggak ya? Misalkan putri malu, karena tidak dipengaruhi, maka disebut dengan seismonasi atau tikmonasti, ya, sentuhan. Tapi untuk putri malu biasanya lebih ke seismonasti. Kalau melilit tadi, namanya tekmotropisme. Kalau kena sinar matahari tadi bergerak fototropisme. Paham Kak ya? Paham Jasrin? Tadi dibuka di bukunya kelas 2 awal-awal itu ya, bersamaan dengan gerak pada tulang. Tadi nanti sistem gerak pada makhluk hidup. Ada lagi silahkan. Silahkan dari materi itu kalian yang tidak paham. Persilangan itu bersifat apa? Mono atau di? Di. Mono atau di? Di. Bagaimana cara di atau mono? Itu pertama dilihat hurufnya. Kalau hurufnya di situ ada 4, berarti dihibrida. Ya. Kalau di situ hanya hurufnya 2, berarti itu adalah mono. Nah, mono ada dominan, ada intermediate. Kalau dominan apa artinya? Apa dominan? Artinya? Halo? Dominan apa dominan? Mbak Artika apa namanya dominan? Halo Mbak Artika? Apa artinya dominan? Menutupi sifat yang lain. B besar, B kecil. Berarti adalah bersifat dominan B-nya. Nah, nanti kalau ada keterangannya misalkan B besar, B kecil, besar misalnya, maka dia sifat dominan. Kalau di situ B besar, B kecil kok tidak besar, tidak kecil, tanggung gitu misalnya, berarti itu adalah intermediate. Ya. Jadi tidak ke besar, tidak ke kecil, tapi tanggung misalnya. Itu adalah intermediate. Nah, sekarang kalau hurufnya 4 huruf ya, misalnya B besar, B kecil, M besar, M kecil, berarti itu adalah persilangan di hibrida. Nah, sebelumnya monohibrida yang dominan resesif berapa perbandingannya? 3:1. 3-nya dominan, 1 resesif. Ya, kalau intermediate
1:2:1. Iya, 1:2:1. Yang dua punyanya siapa? Intermediate. Intermediate. Ya, itu harus diingat-ingat. Pokoknya yang dominan itu mesti huruf besar, huruf kecil. Itu 3. Kalau dibuat persentase bagaimana caranya? Mana yang dominan berapa persen? 3. Jumlahnya berapa tadi? 3:1. Jumlahnya berapa? 2%/25%. Ya, 3/4 kali 100%. 375%. Ya. Kalau intermediate jumlahnya semua berapa? 1, 2, 1 jumlahnya berapa semua? 4. 4. Nah, kalau intermediate berapa persen? 2/4 kali 100%. Ya, gitu caranya. Paham ya yang monohibrida? Sekarang yang dihibrida. Jadi hibrida itu misalnya hurufnya ada 4 tadi. Ya, ada 4 tadi. Atau kalau enggak, misalnya gini. Mangga rasa manis, buah besar. Nah, manis dan besar tadi itu sudah 2. Nah, ya, mangga manis berbuah besar. Tetapi kalau mangga manis saja, mangga manis, mangga masam, nah, itu berarti hanya 1 saja. Nah, tapi kalau mangga manis, buah besar, nah, berarti ada 4 nanti. Ya, ada 2 persilangannya ya, namanya dihibrida. 2 sifat maksud saya. Nah, perbandingannya itu adalah 9, 3, 1. 9 itu punyanya siapa? Punyanya dominan. Misalnya tadi mangga besar rasa manis disilang mangga masam, mangga kecil rasa masam misalkan. Maka bunga besar rasa manis itu bersifat dominan. Berarti itu adalah 9. Tiganya adalah dominan resesif. Berarti yang besar dengan yang masam. Ya, atau 3 lagi. Jadi 9, 3. 3 berikutnya adalah resesif dominan. Misalnya kecil, manis. Jadi rasa kecil, bentuknya kecil, rasanya manis. Nah, itu berarti resesif dominan 3. Nah, sekarang yang 1 kan 9, 3, 1. Yang 1 berarti buahnya kecil, rasa masam. Resesif. Jadi 9, 3, 1. Jumlah totalnya berapa ini? Jumlah juga totalnya berapa, Kak? 16. 16. Kalau dia buat persen, berapa persen yang dominan? 9/16 kali 100%. Ya, nanti dihitung pakai kalkulator. Kalau misalnya Bapak mengatakan berapa persen mangga kecil rasa masam? 1/16 kali 100%. Hebat. Berarti resesif. Kalau mangga kecil rasa manis? 3/16 kali 100%. Iya, hebat. Mangga besar rasa masam? 3/16 kali 100%. Iya. Mangga besar rasa manis? 9/16 kali 100%. Nah, itu nanti ya caranya. Nanti prosesnya panjang, tapi garis besarnya seperti itu. Ya, 9/3 itu jangan lupa. 3/1 juga jangan lupa. 1, 2, 1. 3-nya punya siapa? 1-nya punya siapa? 1-nya punya siapa? 2-nya punya siapa? 1 punya siapa? 9 punya siapa? 3 punya siapa? 3 punya siapa? 1 punya siapa? Harus kalian ingat. Nah, oke? Silakan, ada pertanyaan lagi? Yang fungsi organ pada sistem pernafasan, Pak. Pernapasan, organ pernapasan. Mulai dari apa? Dari
Hidung. Apa fungsinya hidung? Ada 3 fungsi hidung. Menyaring, melembabkan, mengatur suhu. Mengatur suhu, ya. Mengatur kelembapan, mengatur suhu, dan menyaring. Nih. Berikutnya apa, Kak? Habis hidung, nasal, nus, ya hidung, terus ke pangkal, kerongkongan atau tenggorok untuk bernapas. tenggorokan. Tenggorok, pangkal tenggorok namanya laring. Di laring ini ada yang penutupnya, penutup pernapasan kita. Namanya epiglottis. Di depannya ada jakun ini yang tinggi ini. Nah, jakun ini ada pita suara. Makanya pada saat kalian makan tidak boleh sambil ngomong supaya tidak tersedak. Kalau tersedak masuk ke saluran pernapasan, sakitnya bukan main. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Di hati itu di bawah sini ya sebenarnya. Tapi kenapa kok dipegang di sini? Mestinya di dada, di paru-paru jantung ya. Tapi hati itu di bawah, jadi mestinya sakitnya di sini gitu ya. Nah, berikutnya makanya kalian tidak boleh ngomongnya keras-keras, apalagi cewek-cewek. Ya, nanti pita suaranya jadi rusak, suaranya tidak merdu. Kecuali terlatih ya. Penyanyi Serosa itu sudah terlatih. Terlatih dia ya. Berikutnya adalah tenggorok atau trachea. Cabangnya namanya apa? Bronkus. Cabangnya lagi namanya? Bronkiolus. Di ujungnya ada? Alveolus. Untuk apa alveolus? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, untuk pertukaran gas. Nah, di trachea, bronkiolus itu ada sel yang bersilia. Ya, dia termasuk penyaring. Jadi dari sana makanya sebenarnya kalau kita kenapa atau kita disuruh bernapas lewat hidung karena udara itu disaring jadi bersih benar. Pokoknya masih lolos tempel lagi dengan ini. Nah, gitu. Nah, di hidung masih ada saraf apa namanya? Saraf pembau sehingga orang yang kena COVID, kena flu itu selera makannya berkurang. Kenapa, Pak? Saya kalau flu itu makannya enggak selera. Kenapa? Ya karena tertutup oleh lendir. Bau sate yang enaknya itu enak. Bau apa lagi enggak enak. Bakso enggak enak. Karena tertutup oleh lendir. Di sana ada mukosa lendir menangkap tadi bibit penyakit, membunuh bibit penyakit. Yang membunuh bibit penyakit apa, Kak? Sel darah putih. Untuk pembekuan darah siapa, Kak? Trombosit. Kalau mengangkut sari-sari makanan siapa, Kak? Sel plasma darah. Plasma darah. Kalau sel-sel itu nanti hanya karbon dioksida kan gas ya. Gas membunuh bibit penyakit sama pembekuan darah ya. Tetapi kalau mengangkut itu ada hormon, ada kelenjar, masih ingat kan? Ada air, itu adalah plasma darah. Dari darah itu, dari semuanya darah itu, komponen darah itu, mana yang paling banyak? Plasma darah. Plasma darah 55% itu plasma darah. Baru 45% sel darah. Nah, komponen darah ada berapa macam? Ada 2, cairan darah, plasma darah, dan yang padat namanya sel darah. Lanjut, satu lagi, ini sudah lewat jamnya. Cepat ini, Kak. Dipelajari lagi, mana yang nggak bisa? Bisa semua ya. Pokoknya kamu utek-utek gitu ya. Mulai satu-satu fungsinya apa saja gitu. Kalau jaring-jaring makanan, ya? Yang fungsi dari jaringan itu apa, Pak? Fungsi dari jaringan? Jaringan apa? Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Oh, di daun. Pertama apa, Kak? Yang paling atas namanya epidermis, penutupnya. Bawahnya epidermis apa, Kak? Bawahnya epidermis mesti jaringan tiang ya. Jaringan tiang untuk apa, Kak? Jaringan tiang atau jaringan palisade?
Jaringan tiang atau jaringan palisade, jaringan mesofil itu ada dua, jaringan tiang dan jaringan tiang dan jaringan sponsa. Nah, ya. Ya ini ada epidermis, jaringan tiang ini banyak pentol-pentol hitamnya, ini adalah klorofil. C-nya apa? C dan D ini adalah jaringan pengangkut. Masih ingat? Kalau kulit apa kulit? Fluim. Kalau kayu, silim. Berarti yang di dalam adalah fluim mengangkut apa? Sari-sari makanan. Di dalam kok mengangkut air dan garam mineral. Fluim kulit F. Berarti hasil proses fotosintesis fluim. Ya. Silim itu selainnya berarti air dan garam mineral. Cara ngingatnya gitu Kak. Fluim play fotosintesis. Ya, berarti itu kulit yang paling luar D-nya ini. C-nya berarti jaringan pengangkut air dan garam mineral. Ini adalah tulang ibu, tulang daun itu loh Kak. Yang besar itu ya. Kalau D, E-nya apa E-nya ini? E-nya apa? Epidermis bawah. Ya, epidermis bawah. Yang F apa? Stomata untuk pertukaran gasnya ya. Sekarang ini. Kalau jagung mati apa akibatnya? Rusak Kak, ya. Jari-jari makanan ini jadi rusak karena produsennya tidak ada. Otomatis yang atasnya ya hancur Kak ya. Jadi kecuali kalau misalkan ular mati, apa mati gitu masih bisa di ini ya. Tetapi kalau sudah produsennya rusak mati, udah tamatlah riwayatnya ya. Jadi tidak bisa dilanjutkan jaring-jaring itu karena produsen dasarnya sudah tidak ada lagi ya. Oke. Demikian ya anak-anak sekalian dipelajari baik mendalam karena seperti lari aja ini Pak Bambang. Ya. Oke, nah, ini karena dekat dengan Pak Jumadi ya kita join di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Demikian anak sekalian ya, semoga nih berusaha dapat 100. Biologinya dapat 100, fisikanya dapat 100, berarti dapat 100 nanti Kak ya. Oke, bagaimana Mas Hafib? Bagaimana tesnya kemarin? Lancar Pak. Alhamdulillah. Sudah ada pengumuman belum? Pengumumannya tanggal 22 Pak. 22 bulan ini ya? Bulan April. Iya Pak. Ya, semoga ini. Itu beasiswa seperti Sekolah Nusantara itu ya? Iya Pak, beasiswa. Beasiswa ya, semoga dapat lancar barokah. Nah, kalau diterima bawa nama baik sekolah kita ya. Bawa nama Bontang, bawa nama Kalimantan, bawa nanti kalau nama baiknya ini insya Allah kita ke sana itu lolos terus banyak. Seperti dulu ada SMA Nusantara ya SMA itu ya yang grab itu pernah ada siswa kita itu empat-empatnya keahlian, empat-empatnya prestasi itu dapat semua Kak. Kepemimpinan dapat, akademika dapat, pokoknya mas siapa dulu dia angkatan laut akhirnya masuk ke angkatan laut. Padahal dulu dengarkan aja Kak dia. Kan memang waktu itu saya belum mengambil nilai catatan tinggi, nilai buku catatan. Setelah itu dari dipelajari kok. Padahal sudah mendetail Pak Bambang ngajari, ternyata nilainya jelek-jelek. Kenapa? Tidak ada catatan Pak. Waduh, kenapa tidak catatan? Kan ada buku. Wah, ya besok lagi nanti kalau kalian kuliah atau di mana saja, Pak sudah ada buku. Wah, bisa hancur Kak. Ya, mohon maaf. Kalau kalian terlalu banyak download tidak pernah baca, maka sel-sel otak kalian akan mengkeret hilang. Dan sebentar aja kalian nanti bisa pelupa Kak. Karena memorinya tidak ada ya.
Kenapa orang tua kita dulu, kakek nenek kita umurnya panjang, bahkan membaca itu tidak pakai kacamata kadang-kadang. Itu karena membaca terus kan. Ya. Dan kalian harus senang ya. Alhamdulillah Pak Bambang, insya Allah bulan Juni ini sudah pensiun. Tapi alhamdulillah saya masih hitam rambut saya karena senang ngajari kalian dengan senang, dengan ini ya. Dari jauh sudah kita senyum, senang apa? Karena energinya kan positif, senang. Ya, ketika kalian belajar, maka sel-sel otak akan berkembang terus. Tapi kalau kalian hanya download, tempel lagi, download apa? Bahkan mau maaf, kemarin itu saya ngoreksi karena tidak di ini, masuk produsen itu tikus. Waduh, saya tulis ini ilmu dari mana ini Pak Bambang, malu ini ngajari kamu. Masa tikus produsen ya? Ada gambaran gitu, mana yang produsen? Rumput teki, padi, dan tikus. Waduh, saya tuh padahal itu dasar sekali kan. Aduh, saya tertawa sendiri. Ini ilmu dari mana Mas ini gitu. Nah, gitu kayak makanya jangan langsung tempel itu. Saya yakin mau ambil download, padahal di sana mungkin pertanyaannya siapa yang sebagai produsen satu, produsen dan konsumen satu. Berarti adanya ini tikus kan konsumen satu, langsung tempel aja ini pada lain. Akhirnya saya polisi, ilmu dari mana ini Mas? Tapi ya seneng aja Kak ya, namanya mungkin ya itu tadi. Akhirnya enggak mau baca, enggak mau nyeleksi, langsung diserap. Ya ternyata salah. Padahal itu konsep dasar. Ya, demikian anak sekalian. Semoga besok lolos, nilainya bagus. Dan ingat bahwa nilai itu adalah untuk kita ditulis sekali sih itu selamanya. Ya. Manfaatkan sebesar-besarnya, waktunya, belajarnya, gurunya sama, soalnya sama, kan gitu. Bukunya juga sama, katakan, insya Allah bisa. Orang lain bisa, pasti bisa. Demikian dari Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.